perlu diketahui oleh masyarakat agar apabila satu tindakan itu masyarakat lebih paham gitu. Enggak, mungkin tadi ada pertanyaannya, mungkin kalau saya nggak salah ya, gimana pasien itu bisa tahu SOP-nya dari satu rumah sakit gitu, misalnya diperiksa oleh dokter Ivan, SOP-nya apa gitu, sehingga ketika mereka dilakukan itu mereka tahu, oh ini nggak sesuai SOP gitu, itu sih pertanyaannya ya, gitu ya teman-teman ya tadi ya. Nah mungkin karena ini menyangkut yang paling sensitif ya objin ya, gitu ya. Monggo dokter Ivan. Baik, mungkin saya menjawab secara proporsional dari porsi saya sebagai Ketua Kolegium Obgyn ya Pak ya. Jadi dalam hal ini kita mengetahui bahwa tidak semua dokter Obgyn itu perempuan dan tentu pemeriksaan antara laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan itu sebenarnya prinsipnya sama, bahwa kita ingin menjaga suatu marwah dari proses pemeriksaan. Dan dalam hal ini pentingnya kita untuk mengetahui bahwa pemeriksaan pada area yang sensitif apapun bentuknya, baik itu yang pemeriksaan yang hanya membutuhkan pemeriksaan fisik secara luar atau barangkali pemeriksaan dalam, itu harus didampingi oleh pendamping yang dalam hal ini bisa memprotek dari pasiennya maupun juga dari tenaga kesehatannya, baik dokter maupun juga perawat. Ini berlaku secara umumnya dalam merupakan suatu praktis yang tidak hanya berlaku pada dokter Obgyn, khususnya dokter Obgyn karena tentu kita sangat beririsan yang saya katakan tadi dengan pemeriksaan yang tentu melibatkan pemeriksaan ke daerah yang sangat sensitif. Tentu ini sangat memerlukan pengertian, kepatuhan, dan juga tentu dalam hal ini compliance yang sangat harus diterapkan setiap kali kita melakukan hubungan pemeriksaan pada dokter dengan atau tenaga kesehatan dengan pasien. Jadi secara SOP itu tentu SOP rumah sakit ini adalah satu SOP yang standar yang tentu dari kacamata untuk pemeriksaan kedokteran ini kami ingin memastikan sekali lagi bahwa pemeriksaan secara umum dan juga khususnya pemeriksaan secara sensitif harus didampingi oleh chaperone. Dan dalam hal ini yang biasa dalam pelayanan klinis didampingi oleh perawat. Terima kasih. Sebentar dulu ya, ini dulu ya. Ya, silakan Mbak. Izin Bapak Ibu, Dokter Ivan, saya mau penegasan saja sedikit. Tadi kan yang dibicarakan itu mungkin saya lihat dari IDN Times, mungkin yang tadi saya tangkap itu yang dijelaskan itu mungkin lebih ke arah ada yang menemani begitu ya. Jadi ada tenaga kesehatan lainnya. Tetapi bisa dijelaskan nggak lebih detail terkait dengan konsen si pasiennya? Apakah dia dijelaskan tubuhnya boleh dipegang? Apakah memang ada mekanisme ketika dokter menjelaskan, Ibu, Bapak, saya izin memegang area ini ya, apakah ada mekanisme seperti itu, apakah ada formnya atau bagaimana, dan itu memang harus sesuai dengan indikasi medis atau tidak, begitu sih Pak, penegasan aja di penjelasan SOP itu, terima kasih. Baik, kembali saya tegaskan sekali lagi ya, bahwa kita dalam melakukan pemeriksaan pertama adalah kita mempunyai hubungan antara dokter dengan pasien yang terbina berdasarkan hubungan kepercayaan. Tetapi kepercayaan itu diterjemahkan dalam bentuk macam-macam. Pertama adalah bentuk kepercayaan yang sifatnya verbal. Dalam hal ini kita menyerahkan informasi medis kita ke dokter, bahwa itu kan adalah informasi yang sangat tentu personal. Dan ini adalah suatu hal yang tentu kita sadari ada yang mau dibuka, ada yang nggak dibuka. Tetapi kepercayaan itu yang sangat diperlukan untuk kita bisa mengolah data medis gitu ya. Nah pada saat kita melakukan pemeriksaan, nah ini apalagi kalau kita bicara tentang pemeriksaan yang sifatnya fisik yang saya sampaikan tadi, izin itu baik itu secara verbal maupun secara written consent itu memang diperlukan pada beberapa hal yang memang punya indikasi medis. Tapi pemeriksaan fisik dalam hal ini konsensual yang diberikan adalah pada saat minimal dokter itu melakukan pemeriksaan, izin itu adalah bagian dari suatu proses bahwa betul yang dikatakan
maaf Ibu, saya periksa, maaf Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam hal-hal yang memang merupakan suatu izin yang kita minta. Apakah semua informed consent itu diberikan pada pemeriksaan yang sifatnya kita lakukan pembagian pemeriksaan itu adalah sesuatu yang tentu kita lihat, terutama kalau kita melakukan pemeriksaan, apalagi kalau kita sifatnya invasif, itu sudah pasti kita harus mempunyai informed consent secara tertulis dalam hal ini. Jadi mungkin ada yang mungkin kita perlu pertegas sekali lagi bahwa konsensual dari pemeriksaan itu harus terbina dari kepercayaan yang dibangun dari dokter dan juga pasien dalam hal ini. Terima kasih. Ya, jadi intinya gitu ya, setiap dokter atau petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan tindakan harus disampaikan kepada pasien. Nah, kalau berkaitan dengan tindakan ya yang lebih khusus seperti yang Dokter Ivan katakan, maka ada yang disebut dengan informed consent. Dijelaskan betul dan pasien atau keluarga harus tanda tangan. Itu ya, itu sebenarnya sudah ada di akreditasi semua. Nah, tinggal masalahnya diikuti atau tidak dan macam-macam gitu ya. Jadi di dalam pelayanan kesehatan ini ada yang disebut dengan hak dan kewajiban pasien ya. Itu kan sering ditempel di rumah sakit itu ya. Nah, intinya begini saja. Jadi semua masyarakat, pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dari dokter itu mempunyai hak untuk menerima penjelasan, informasi, ya kan? Jadi dia akan jelaskan. Nah, kalau sudah yang dijelaskan itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dilakukan, kita berhak untuk menolak. Itu intinya ya. Jadi harus ada informed consent dan dibatas di situ saja yang dia lakukan. Jangan merembet-rembet kemana-mana gitu ya. Kecuali dia dijelaskan sejak awal. Ya.